Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat semua, jamaah zikir sifa yang mudah-mudahan selalu dikasih kesyukuran, keikhlasan, kepasrahan, ya bisa menjalani semua ujian yang Allah berikan, ya yang memahami bahwa semua kejadian adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah tercatat 50.000 tahun sebelum alam semesta ini diciptakan. Jadi nggak ada alasan untuk menolak takdir, nggak ada alasan untuk berputus asa akan ketentuan Allah, ya, nggak ada alasan untuk menyalahi takdir karena semuanya Allah yang menentukan. Al-Qadir, Al-Muqtadir, ya Allah yang menentukan, Allah yang berkuasa. Maka di setiap zikir sifa kita mengingatkan untuk eh, memiliki satu senjata yang mudah-mudahan dengan senjata itu menjadi pegangan kita untuk bisa melewati semua ujian hidup kita. Yaitu sip ya, syukur, ikhlas, dan pasrah ya. Memang kelihatannya nggak mudah untuk diamalin ya, untuk dilakuin, apalagi ketika ada kita yang sedang sakit, yang sudah lama nggak sembuh, yang belum sembuh ya, atau keluarga kita harus merawat keluarga kita yang belum lama, yang sudah lama sakit belum sembuh, atau ujian-ujian yang memang kita merasa berat, mungkin nggak mudah melakukan syukur ikhlas pasrah. Nah, mudah-mudahan justru dengan rutin kita mengikuti zikir sifa, ya yang susah, insya Allah Allah mudahin. Yang sulit, ya Allah mudahin. Yang sempit, Allah lapangin. Karena kita bareng-bareng berjamaah ya. Kalau sendiri mungkin susah, kalau sendiri mungkin berat, ya. Tapi kalau berjamaah, saling mendoakan, saling menguatkan, insya Allah Allah kasih berkahnya berjamaah, dikasih kemudahan, ya, dikasih kekuatan, dan dikasih peluang untuk lebih cepat sembuhnya, insya Allah, ya lebih sabar, lebih menerima apapun yang Allah berikan. Ada selain syukur ikhlas pasrah, ya bagian dari ikhlas adalah istighfar. Ya. Jadi syukur ikhlas pasrah ini sebenarnya bukaan pintu awal ya. Bagian dari ikhlas kita menerima semua takdir Allah adalah kita juga harus banyak istighfar, memohon ampun, bisa jadi karena dosa kita lah takdir ini Allah tentukan ya. Karena maksiat kita, karena salah kita, maka istighfar ini bagian dari keikhlasan kita. Ya, ikhlas karena takdirnya sudah terjadi, maka kita juga harus menyadari bahwa kita juga punya kesalahan dengan takdir ini terjadi. Maka hari ini, Bapak Ibu semua, Ustadz Rijal akan membahas sebuah tema yang sangat menarik pastinya ya, dan sangat penting untuk kita pahami ya tentang istighfar. Alhamdulillah Ustadz Rijal sudah hadir, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Rijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Di rumah ya, Ustadz. Alhamdulillah di rumah. Saya lagi di atas gunung ini. Masya Gunungnya kelihatan Allah. banget. Masya Kalau Allah. putus-putus mohon maaf nanti ya. Ya, Masya Allah. gimana saat sehat-sehat ya, keluarga sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat-sehat. Terus dalam kondisi terbaik insya Allah. Nanti mohon doa juga. Di sini ada guru kita nih, sahabat kita Ustaz Sehu yang sedang diuji sakit ya. Kalau saya melihat orang yang paling sabar dalam menghadapi sakit yang saya pernah ketemuin beliau nih, Ustaz. Ustaz juga Masya kenal, Allah. nanti mungkin ada doa khusus buat beliau. Perjuangannya luar biasa. Nah, beliau juga malam sampaikan dalam waktu dekat ingin menikahkan anaknya, anak pertamanya. Beliau berharap Allah kasih kekuatan ya, kesehatan, eh, ada usia untuk menemani anaknya ya. Mudah-mudahan
doa kita ya memberikan Allah memberikan kekuatan buat dia. Mungkin Ustadz silakan juga mungkin pastinya buat teman-teman nanti silakan juga kalau mau tulis di kolom chat kondisi teman-teman atau keluarganya silakan ya. Silakan Ustadz. Baik. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita di sini sama-sama. Ya, kita kumpul bareng bersama keluarga besar Dzikir Syifa. Semoga kumpul-kumpulnya kita di sini dalam rangka ketaatan pada Allah. Kumpul-kumpulnya kita di sini Allah curahkan banyak ampunan. Dengan kumpulnya kita di sini setiap Jumat pagi, ya, apapun, sebanyak apapun dosa kita Allah ampuni. Seberapapun masalah kita Allah angkat. Apapun keinginan kita Allah kabulkan. Insyaallah kawan-kawan, semoga ya khusus ini hari ini Jumat ini kita khusus tematik kajian ya. Biasanya kajian ini kajian singkat aja, hanya paling 2 menit 3 menit gitu ya, disampaikan. Kali ini sedikit lebih lama. Semoga ada manfaat ya, ada manfaat. Entah kenapa tiba-tiba waktu lagi zikir itu tiba-tiba pengen ngasih materi ini ke teman-teman keluarga Dzikir Syifa. Makanya langsung bikin, Bang, kayaknya nanti Jumat ini mau bikin ini Bang, kajian yuk gitu, kajian yang khusus di keluarga Dzikir Syifa. Siap-siap, bismillah, ayo. Nah, insyaallah kita bahas. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita coba bahas yuk tentang istighfar ya. Sebelum kita nanti nunggu kawan-kawan yang lain agar kita bisa zikir bareng setelah materi ini, setelah kajian ini. Kawan-kawan, saya kasih judul The Power of Istighfar, Jalan Hamba Menemukan Pertolongan. Saya yakin di sini banyak sekali yang hadir pasti karena punya harapan gitu ya. Karena punya harapan, pengen lebih baik, pengen yang sakit ya sembuh, yang punya hajat Allah mudahkan, anak-anaknya jadi anak yang soleh solehah, insya Allah. Kawan-kawan, kalaupun hari ini Allah sedang titipin kita ujian, sedang Allah titipin kita masalah, ya, imani kawan-kawan, imani bahwa itu caranya Allah menyapa kita. Coba saya pengen teman-teman secara jujur ketik di kolom komentar. Dengan hadirnya masalah, dengan hadirnya musibah-musibah, dengan hadirnya takdir-takdir yang mungkin kita rasa nggak enak, kira-kira itu makin bikin kita dekat sama Allah nggak? Makin banyak berdoa, makin banyak tahajud, makin banyak istighfar, makin banyak baca Qur'annya, makin banyak duduk dalam zikirnya. Bener nggak? Coba diketik di kolom komentar. Gegara masalah, gegara titipan Allah itu jadi kita lebih dekat. Benar. Masya Allah. Masya Allah. Nah kawan-kawan, kalau kita mau ambil hikmahnya, kalau kita mau ngambil iktibar dari kejadian, pelajaran dari kejadian, makin dipahami nggak bahwa apa yang sedang terjadi di kita hari ini, apa yang sedang kita jalani hari ini, itu caranya Allah
manggil kita balik agar makin dekat padanya. Itu caranya Allah makin mengingatkan kita bahwa kita itu perjalanan kita makin dekat pada Allah, tapi Allah melihat kita, bekal kita nggak cukup. Coba kawan-kawan imani ini, bahwa begitu sayangnya Allah, begitu cintanya Allah kepada kita, begitu pedulinya Allah pada kita. Ibadah-ibadah kita nggak mampu membayar dosa-dosa kita. Sampai akhirnya Allah paksa kita menerima sesuatu yang nggak enak. Dipaksa kita menerima sesuatu yang gak enak. Karena Allah sang pembuat. Allah the creator. Allah yang mendesain semua kejadian dalam hidup kita. Enak maupun gak enak. Mungkin hari ini gak enak. Tapi caranya Allah agar kita mendapatkan kebaikan darinya. Maka kawan-kawan, kalaupun hari ini takdir kita dirasa gak enak, itu caranya Allah mencintai kita. Coba ke teman-teman merenung. Semakin baik seseorang atau semakin berkualitas ibadahnya seseorang, juga dengan kualitasnya itu dikasih ujian yang juga nggak ringan. Ya kita lihatlah para nabi, para rasul, ujiannya ringan nggak? Enggak. Oke, sedikit lebih bawah para sahabat, para tabiin. Ada nggak ujiannya? Banyak. Oke, yang kekinian, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, guru-guru kita. Ya, teman-teman lihat aja, apakah mereka semua dalam kondisi semuanya baik-baik saja? Enggak juga. Ada dalam kondisi ujian yang juga menerpa mereka. Mereka alami. Tetapi apa? Sikapnya, sifatnya, itu mereka tetap percaya pada Allah, bahwa apapun yang sedang Allah titipkan pada mereka, itu tanda cintanya Allah pada mereka. Bagaimana kita harus mengimani ya? Bagaimana kita harus terus belajar imani? Kisahnya seorang Nabi Ayyub alaihissalam diuji sama Allah tentang urusan dunia. Istri yang meninggalkan, fisik yang sehat jadi sakit, anak yang ada jadi tiada, harta yang digenggaman tiba-tiba hilang, kedudukan yang dititipkan pada masyarakatnya tiba-tiba diambil. Bayangin, ada 5 kenikmatan atau simbol dunia semuanya diambil. Dan bagaimana sikap seorang Nabi Ayyub kepada Allah? Anni masanni dzurru wa anta arhamur rahimin. Sikapnya adalah, ya Allah, Engkau paling tahu apa yang sedang saya rasakan. Ya Allah, Engkau tahu apa yang sedang saya jalani. Engkau tahu ya Allah, hamba ini seperti apa. Ibadah hamba seperti apa. Wa anta arhamur rahimin. Engkau penyayang dari semua penyayang. Sikap yang tidak sedikit pun mengeluh kepada Allah dengan apa yang sedang dititipkan. Karena kita harus memahami bahwa ini caranya Allah menyapa. Ini caranya Allah mencintai hambanya. Ketika Allah mencintai hambanya, nggak melulu dengan kenikmatan, nggak melulu dengan kebaikan, nggak melulu dengan bahwa kita berkelimpahan, kelimpahan harta, kelimpahan apa? Nggak melulu seperti itu. Terkadang caranya Allah mencintai kita dengan ujian. Apakah hambaku ini ketika diuji dia masih sholat? Apakah dia diuji dia masih zikir? Apakah diuji dia masih sholat malam? Apakah ketika diuji dia masih sedekah? Apakah ketika diuji dia masih husnudzon? Apakah ketika dia diuji dia masih silaturahim? Ini caranya Allah ingin tahu kualitas kehambaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya sebaik-baiknya manusia memang dalam kondisi akhlak yang terbaik, ketakwaan yang terbaik. Maka kawan-kawan, gak ada alasan buat kita hari ini tidak mencintai takdirnya. Kenapa? Karena tidak mungkin pencipta kita, tidak mungkin zat yang sangat mencintai kita memberi ujian kita di luar kemampuan batas kita.
Mungkin kalau kita ngukur diri kita kayaknya nggak kuat banget nih. Kayaknya mustahil nih. Kayaknya bingung nih. Tapi tidak dengan Allah. Allah cuma tunggu, ya udah fulan, percaya aja. Yakin aja. Tugasmu menghamba yang terbaik. Kan dari awal Allah sudah ngasih tahu kepada kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ketakwaan itu akan membuat Allah akan kasihkan jalan untuk apa? Jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Allah akan selalu kasih solusinya. Yaj'al lahu makhraja. Rumusnya ketakwaan memang. Wa may yattaqillah. Siapa yang bertakwa? Jadi bagian dari ketakwaan itu apa, kawan-kawan? Ya, kita mendekat pada Allah, kita basahi lisan kita dengan banyak zikir seperti hari ini yang kita lakukan. Ini kan cara kita. Cara kita membuktikan konkret ketakwaan. Ya, salah satunya apa? Ya kita gini nih, duduk-duduk. Coba ini udah jalan hampir 2 tahun. Ya Bang, kalau nggak salah hampir 2 tahun ya kita zikir syifa ini, keluarga zikir syifa ini. Mungkin Bang Faisal juga nggak menyangka ini bisa berjalan sampai 2 tahun gitu. Kumpul-kumpulnya kita coba mengingat Allah, ternyata banyak sekali kebaikan-kebaikan. Dan Masya Allahnya gitu, ini dikenal ya di Indonesia lah. Saya ketika saya ngisi di satu daerah, ada yang Ustaz saya jamaah zikir syifa. Ustaz saya jamaah zikir syifa. Masya Allah. Waktu di Jambi, Ustaz anak saya kena paru-paru akut yang kata dokter mesti minum obat terus. Alhamdulillah. Saya bilang cerita waktu itu. Alhamdulillah dengan izin Allah ikut zikir syifa setiap Jumat. Saya siapin airnya memang. Doa bareng-bareng. Alhamdulillah dengan izin Allah paru-paru anak saya sembuh. Ada yang kalau nggak salah Bu Ica atau siapa ya yang kena sakit serviks atau apa, Allah sembuhkan. Ada yang kena benjolannya mengecil. Ini bagian dari cara kita mengkonkretkan ketakwaan kita, ngumpul-ngumpul, saling berzikir, saling mengingatkan. Tuh, Bu Ica betul, alhamdulillah kena kanker dan sembuh. Masya Allah. Saya yakin ibadah ini bagian kecil, zikir syifa ini ngumpul-ngumpul bagian kecil. Saya yakin Bu Ica juga melakukan banyak aktivitas ibadah, banyak aktivitas sedekah sehingga ya sedekahnya itu menghilangkan sakit seperti yang Rasulullah sampaikan bahwa belilah kesehatanmu dengan sedekah. Saya yakin aktivitas sedekahnya juga ada, aktivitas zikirnya ada, ibadahnya ada. Karena itu bagian satu kesatuan. Kita nggak bisa hanya memilih satu. Kawan-kawan, maka penting sekali kita mesti berdamai dengan takdir yang sedang kita alami. Benar sih susah, benar sih membingungkan ya dengan takdir kita. Ya udah titipin aja kebingungan kita, ya kekhawatiran kita ya pada Allah. Allah yang meng-create ini semua. Allah yang mendesain ini semua. Maka apa alasan kita tidak terima dengan takdir? Padahal yang memberi takdir zat yang sangat mencintai kita. Kalau ungkapan Jalaluddin Rumi adalah bagaimana saya tidak menerima takdir saya ini, bagaimana saya tidak bahagia dengan takdir ini, karena yang memberikan takdir ini adalah Allah yang mencintai saya. Yang ngasih takdir ini zat yang mencintai, udah nggak ada alasan. Kalau kita masih belum menerima takdir, maka ya kita menyusahi diri kita sendiri. Maka kawan-kawan, salah satu cara kita mencintai takdir kita adalah ya kita perbanyak istighfar. Itu konkret ketakwaan kita. Nah ini ada sebuah kisah yang menarik kawan-kawan dari kisah Ibnu Sirin. Jadi beliau kedatangan 3 tamu. 3 tamu. Yang tamu pertama dia bercerita, wahai Syekh, saya sedang sakit. Saya sedang tidak baik-baik saja kondisi kesehatan saya. Saya minta Syekh nasihat darimu, apa yang perlu saya lakukan. Bayangin ya, di zaman dahulu setiap orang itu kena musibah atau sakit, yang dia datang itu bukan dokter dulu, atau bukan tabib, atau bukan ahli kesehatan. Yang dia datang itu para ustadz, ulama untuk minta nasihat kebaikan. Kenapa? Karena
Para ulama itu selalu landasannya Quran, landasannya hadis, landasannya sirah-sirah para sahabat. Maka kata Ibnu Sirin, wahai saudaraku, dengan sakitmu ini perbanyak istighfar. Baik Syekh, bismillah saya akan lakukan, lalu pulang. Lalu di waktu yang hari yang sama, di waktu berbeda, datang tamu kedua. Tamu kedua ini mengeluhkan tentang belum punya keturunan. Sudah bertahun-tahun belum punya keturunan. Dia bilang, wahai Syekh, kami ini sudah menikah bertahun-tahun, tapi kami belum mendapatkan keturunan. Kami ingin Syekh, Allah titipkan keturunan. Kami pengen punya anak Syekh. Kami minta nasihatmu, wahai Syekh. Lalu kata Ibnu Sirin, dia bilang, wahai fulan, perbanyak istighfar. Pulanglah dan perbanyak istighfar. Minta ampun atas dosa-dosa. Perbanyak istighfar. Yang kedua berkata, baik Syekh, terima kasih nasihatmu. Pergi. Lalu datang tamu ketiga. Dalam membawa masalah kebingungan. Dia bilang, Syekh, saya ini bingung. Saya ini sudah berusaha kerja keras, berusaha ikhtiar, tapi sampai sekarang keadaan ekonomi saya nggak berubah. Ekonomi saya masih begini-begini aja. Kemiskinan masih menyelimuti saya, wahai Syekh. Syekh, saya minta nasihatmu, bagaimana saya pulih ekonominya. Saya pengen jadi orang yang mampu, orang yang kaya raya, berkelimpahan rizki, Syekh. Apa kata Ibnu Sirin? Wahai saudaraku, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Pulanglah dan perbanyak istighfar. Pulanglah orang ini. Lalu istrinya Ibnu Sirin ini bingung kepada Ibnu Sirin. Wahai suamiku, ada 3 orang yang datang padamu dengan masalah yang berbeda-beda. Tapi solusimu satu. Engkau mengucapkan kepada mereka untuk melakukan istighfar. Padahal mereka masalahnya beda-beda. Lalu kata Ibnu Sirin, wahai istriku, apakah engkau masih tidak yakin dengan kalam Allah dalam surat Nuh ayat 10-12? Bukankah Allah sudah berkata di surat itu? Allah sudah menitipkan surat itu untuk kehidupan kita sebagai guidance kita, sebagai petunjuk kita. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fakultu astaghfiru, kata Allah. Fakultu astaghfiru. Mohonlah ampun kepada Rabbmu. Mohonkanlah ampun, mintalah ampun kepada Allah. Mohonlah ampun kepada Allah. Sampai bayangin Allah pencipta kita mengingatkan kita, menyuruh kita istaghfiru, minta ampun rabbakum innahu kana ghaffara. Innahu kana ghafar, sesungguhnya kana itu mutlak, sesungguhnya udah innahu kana itu penegasan mutlak. Ghaffara, Allah tuh ghaffar, Allah tuh maha pengampun. Kalau teman-teman belajar Asmaul Husna paham betul, ghaffar, Allah yang maha mengampuni seberapapun banyaknya dosa Anda. Ya ghaffar, ketika Anda bilang ya ghaffar, ampuni hamba ya Allah. Ghaffar itu mau berapapun dosa Anda, sebanyak apapun. Mau berapapun dosa Anda di masa lalu hingga detik ini, seandainya itu menggunung, melangit, seandainya dosa-dosamu engkau ditinta, laut menjadi tinta, pohon menjadi pena, hanya untuk mencatatkan dosa-dosa kita. Sebanyak itu, kata Allah lewat nabinya. Ketika kita minta ampun pada Allah, ya Ghaffar, ampuni hamba. Selesai, Allah ampuni seberapa banyak pun masalah Anda. Dan ini Allah bilang, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Dilanjutkan di ayat selanjutnya, yursilis samaa 'alaikum midrara. Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Kita tahu air sumber kehidupan. Air akan membasahi yang kering. Bisa jadi hati kita yang hari ini keras, hati ini kita kering, hati ini jauh dari Allah. Ketika disebut nama Allah kita nggak bergetar. Dengan istighfar hati kita lebih lembut. Seperti hujan yang membasahi langit. Seperti hujan yang turun dari langit membasahi alam. Dan kita tahu ketika hujan yang turun dari langit membasahi alam, banyak terjadi kehidupan di sana.
banyak terjadi kehidupan. Dan lanjut kata Allah, wa yumdidukum bi amwal wal banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Istighfar itu akan membuat banyak harta. Ketika kita minta ampun pada Allah, kita beristighfar, itu akan memperbanyak harta. Allah yang bilang dalam surat Nuh, Allah yang bilang membanyakkan harta. Akan memberikan anak-anak, ya Allah akan kasih keturunan. Dan Allah akan mengadakan untuk kebun-kebun, yang mengadakan pula untuk sungai-sungai. Artinya ketika kita banyak istighfar, Allah kasih kebun-kebun, Allah kasih harta, Allah kasih kehidupan buat kita. Bukan cuma itu, kalimatnya wa yaj'alakum anhara, dikasih sungai-sungai. Maksudnya apa? Kita tahu sungai itu air, perumpamaan kenikmatan, wasilah kehidupan, dan itu terus menerus. Artinya ketika kita perbanyak istighfar, itu Allah akan limpahkan yang terus menerus kebaikan untuk kita, insya Allah. Jadi kawan-kawan, gak ada alasan kita gak perbanyak istighfar. Bentuk konkret dari ketakwaan kita. Itulah kenapa ya Rasulullah sendiri saja masih saja istighfar dalam satu hari itu 100 kali, minimal 100 kali. Rasulullah saja yang maksum, yang sudah pasti dijamin surganya, itu masih mau istighfar setiap hari 100 kali. Sebagai bentuk rasa syukur seorang hamba, sebagai bentuk rasa syukur hamba yang sedang mencintai Rabbnya dan dicintai oleh Rabbnya. Beliau beristighfar 100 kali. Maka kenapa kita enggak? Kita yang masih banyak dosa, yang masih belum jelas surga nerakanya, kenapa kita masih enggan dalam istighfar? Kalaupun kita beristighfar, jangan hanya lip sync, jangan hanya sekedar membasahi lisan, tapi betul-betul ketika kita bilang astagfirullahaladzim, ya Allah saya minta ampun dari dosa-dosa hamba yang banyak, astagfirullahaladzim, Engkau yang maha agung ya Allah. Ketika kita istighfar, kita bayangin dosa-dosa kita yang kelak naudzubillah bisa membahayakan kita di kehidupan hisab kita. Dan kisah ini terjadi juga di zaman tabi'in. Ketika seorang Imam Ahmad bin Hanbal, entah kenapa hatinya gundah. Kenapa kepengen ke satu kota, kalau nggak salah Damaskus. Dia pengen ke kota itu, kenapa ya? Padahal dia nggak punya sanak famili di sana, nggak ada yang bisa diajak numpang nginep, karena ini satu kota yang dia betul-betul kalau dia datang benar-benar sebagai orang asing. Dia mikir, kenapa ya hati saya kok ketarik kuat banget pengen ke Damaskus. Suatu ketika ini seorang syekh terkenal, Imam Ahmad bin Hanbal, ya luar biasa, beliau ya sampai jadi banyak rujukan. Akhirnya karena kekuatan ketarikan hatinya suruh ke Damaskus, ya akhirnya dia ke Damaskus, walaupun dia bingung ya, ke satu kota celingak-celinguk, udah sampai tempat, jalan berbulan-bulan. Akhirnya ya sudahlah, dia ke masjid, dia tempat kaum muslimin ya secara umum, dia sholat, dia berzikir, sampai akhirnya waktu malam tiba, ya dia mau istirahat, tiba-tiba diusir sama marbot masjid. Dan marbot masjid ini nggak kenal siapa ini Imam Ahmad bin Hanbal. Dia nggak tahu nih bahwa yang diusirnya seorang imam besar. Tapi karena mungkin dia amanah luar biasa untuk menjaga masjidnya dari hal-hal yang mungkin bisa kececer kotoran, dia bilang, maaf tuan, maaf syekh, silakan anda keluar syekh. Diusir. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal pun ke teras masjid. Dia istirahat di sana. Akhirnya diusir juga. Syekh, maaf Syekh, masjid ini bukan buat tempat istirahat. Masjid ini buat tempat ibadah. Anda kalau mau tinggal jangan di sini Syekh. Diusir sama marbot. Dia nggak tahu yang diusir seorang imam besar. Melihat ada seorang yang sedang diusir oleh marbot masjid, di dekat masjid itu ada seorang penjual roti yang malam itu sedang mengadon roti. Dia panggil, Syekh sini Syekh, sini. Engkau sepertinya orang asing, engkau sepertinya pendatang. Iya, dia bilang. Baik, kalau kamu istirahat, silakan istirahat. Saya ada kamar, silakan kalau engkau istirahat. Walaupun ada ala kadarnya. Kata Syaitan, alhamdulillah, terima kasih. Dia duduk, dia hendak rebahan, dia lihatin penjual roti ini yang memang sedang mengadon roti. Imam Ahmad bin Hanbal tuh nyimak gitu apa yang dilakukan orang ini. Ternyata orang ini
apapun yang ngadonnya, ngulennya roti itu sambil istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Dia banting-banting roti untuk terus ngomong astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ketika dia ngobrol sama syekhnya nanya, dia ngobrol, setelah habis ngobrol dia istighfar lagi. Jadi kata Syekh Imam Ahmad bin Hambal, ini orang tidak berhenti istighfar. Dia hanya berhenti istighfar ketika diajak ngobrol. Tapi pas nggak ngobrol, dia istighfar lagi. Sampai akhirnya dia tanya, wahai fulan, sudah berapa lama Anda melakukan istighfar ini? Apa kata penjual itu? Dari sejak muda rasanya. Udah lama sekali, dia bilang gitu. Terus kata Imam Ahmad bin Hambal, Allahu Akbar. Apa manfaat istighfar bagimu? Gitu. Lihat ya, jadi di beliau ini dari muda sudah istighfar. Aktivitas yang hari-hari dia lakukan. Ditanya sama Imam Ahmad bin Hambal, apa yang kau dapatkan dari itu? Dia bilang apa? Semua saya dapatkan, Syekh. Semua. Semua, Syekh. Saya minta apa Allah kasih. Saya minta apa Allah kasih. Terus Allah kasih. Masya Allah, kadang-kadang saya malu dengan kebaikan Allah kasih kepada saya. Padahal cuma istighfar, saya banyak sekali. Cuman memang ada satu yang saya bingung. Allah kasih saya dunia, Allah kasih saya rezeki, Allah kasih saya kebaikan-kebaikan banyak sekali. Cuma satu yang saya bingung. Dan saat ini kok belum dikabulkan, saya bingung. Ditanya sama Syekh Imam Ahmad bin Hambal, apa yang belum Allah kasih? Saya itu mendengar ada seorang imam yang Masya Allah ilmunya luar biasa. Saya tuh pengen sekali duduk di majelis beliau, belajar langsung dari beliau. Cuma kadar Allah, saya ini hanya penjual roti dan daerah yang saya mau kunjungi itu jauh sekali. Tapi saya pengen banget, saya rindu banget pengen belajar dengan imam itu. Ditanya siapa? Namanya Imam Ahmad bin Hambal, Syekh. Lalu Imam Ahmad bin Hambal itu takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu ditanya sama penjual roti, Syekh, kenapa kau takbir? Inilah sebab kenapa Allah tarik saya ke sini. Inilah sebab kenapa hati saya pengen ke sini. Ternyata Allah pengen memuliakanmu dengan istighfar. Ditarik saya ke sini. Wahai fulan, akulah Imam Ahmad bin Hambal. Bayangin kawan-kawan, Allah itu nggak mungkin nggak memfasilitasi hambanya. Ketika hambanya sudah balik kepada Allah, salah satu cara kita balik perbanyak istighfar. Maka kawan-kawan, alhamdulillah ya, kita difasilitasi oleh orang-orang salih, terkhusus Bang Faisal dan timnya. Alhamdulillah kita difasilitasi setiap Jumat kita bisa kumpul bareng di keluarga besar Zikir Syifa. Kita kumpul bersama saudara-saudara kita yang lain dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah banyak nih teman-teman kita yang dari luar pulau. Semoga dengan kumpul-kumpulnya kita, Allah makin perbaiki kehidupan kita ya dengan keberkahan yang ada. Kawan-kawan, ya kenapa kita perlu perbanyak istighfar? Karena memang salah satu perusak rezeki adalah hal-hal yang buruk. Itulah kenapa kita mesti perbanyak istighfar, minta ampun pada Allah. Ya kata Rasulullah, innar rajul la yuhram rizqa bi dzambihi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang itu akan terhalang rezekinya. Ya karena kekhilafan yang dia lakukan, karena dosa yang dia lakukan, yang telah maupun yang sedang. Maka kawan-kawan, tidak ada cara lain untuk kita mendapatkan kebaikan ini, ya kita perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, terus minta ampun pada Allah. Ya, yang telah lalu kita minta ampun, yang mungkin hari ini kita sedang menjalani kita minta ampun, dan mungkin yang di masa mendatang ada kemungkinan kita melakukan kemaksiatan. Semoga dengan zikir itu, dengan zikir yang kita lafazkan, itu menghalangi kita dari perbuatan buruk, kawan-kawan. Ya, dan Allah ampuni segala dosa. Maka kawan-kawan, ya terkhusus buat orang-orang yang baru hadir, ini perdana baru hadir, ya semoga dengan ngumpulnya bareng keluarga besar Zikir Syifa, ya makin banyak kebaikan yang kita dapatkan, dan kawan-kawan kebaikan-kebaikan terus kita lakukan ya. Masya Allah, alhamdulillah, saya tuh terharu sekali dari keluarga Zikir Syifa, turunannya sudah ada ya, keluarga 3000, kebaikan dari keluarga 3000. Terharu sekali ketika saya mendengar bahwa keluarga 3000 yang ngumpul bareng memberikan dana terbaiknya, infak terbaiknya di jalan Allah, itu sudah memberikan kebaikan 9.000 orang lebih yang merasakan kebaikan. Masya Allah.
Ini dari teman-teman semua ini, Masya Allah. Semoga kebaikan-kebaikan selalu ada. Dan saya pengen terus mendapatkan amal soleh. Saya ngajak ya, silahkan buat teman-teman. Ya, kebaikan itu lanjutkan bersama kamu. Jangan berhenti di kamu ya. Lanjutkan bersama kamu. Kalau kemarin ya belum terlibat, ayo lanjutkan bersama kamu. Kita pengen kita makin banyak nih keluarga kebaikan buat kita. Dan alhamdulillah terima kasih Bang Faisal bersama sahabat-sahabat yayasan sahabat surganya yang terus menyebarkan kebaikan melalui keluarga 3000 ya, amal soleh insya Allah jadi amal soleh nggak pernah putus. Maka saya terus ya mengingatkan ya, nggak mungkin Allah titipkan harta-harta kita kecuali ada kebaikan buat kita. Semoga kawan-kawan ya masuk di keluarga 3000 ya makin mendapatkan kebaikan. Semoga amal soleh kita walaupun cuma 3000 perak per hari kalau mampu, kalau nggak pun ya nggak ada paksaan. Ini bagian dari cara kita melatih diri kita dalam kebaikan. Ya istighfar kita setelah minta ampun pada Allah kita konkretkan dalam perbuatan perbaik ya. Setelah ini insya Allah kita lanjut ya untuk zikir syifa kita bareng-bareng. Semoga kajian singkat ya tematik ini ada manfaat. Nanti kita akan buat lagi kajian-kajian lain. Semoga makin banyak ya keluarga Zikir Syifa kita yang hadir. Alhamdulillah sudah ada 195 partisipan pagi ini. Semoga nanti di pekan-pekan selanjutnya kita makin banyak. Saran saya jangan berhenti di kamu, lanjutkan bersama dengan kamu. Ya, kita share link ini kemana-mana sehingga nanti kita makin banyak amal soleh kita ya. Tagline kita lanjutkan bersama kamu, artinya share linknya, share kebaikannya, semoga makin banyak yang kita manfaat. Sementara saya kembalikan dulu ke Bang Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Lanjutkan bersama kamu ya, Masya Allah ini tagline perjuangan bareng Zikir Sifa ya. Jangan hanya kita yang bisa menikmati indahnya kebersamaan di setiap Jumat pada subuh, tapi juga mudah-mudahan bisa dirasakan oleh banyak orang nih, Masya Allah. Jazakallah kajian pagi hari ini Satrijal. Kita doakan teman-teman semua, guru kita, mudah-mudahan Allah terus kasih kesehatan, keberkahan, kemudahan semua urusan, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, bisa terus memberi manfaat ke banyak orang, ke jutaan orang, yang mudah-mudahan ujungnya husnul khotimah dan nanti bisa bareng-bareng kita di surga Firdausnya, insya Allah. Ya, baik teman-teman semua, kalau nanti Ustadz Rizal ada waktu, mudah-mudahan kita masih bisa setelah zikir kita tanya jawab ya, karena kita juga ingin sekali zikir sifa ini jadi wadah untuk berikhtiar mencari solusi terbaik ya, bukan hanya curcol atau pelampiasan ke orang-orang yang nggak tepat. Hati-hati sekali nanti jadi gibah, jadi fitnah, ya, jadi hal-hal yang sia-sia, bahkan mungkin menyebar aib ke banyak orang ya. Tapi kita mudah-mudahan dengan keluarga besar Zikir Sifa ini kita bisa saling belajar, saling menguatkan dengan cara yang benar. Termasuk buat teman-teman yang sedang diuji sakit ya, mudah-mudahan ini juga jadi wasilah kita untuk mendapatkan ikhtiar terbaik ya, karena memang Allah nguji pasti dengan pesan cintanya, dengan hikmah yang ingin kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan zikir sifa ini bisa menjadikan kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan nanti teman-teman semua yang punya ada waktu cukup ya, setelah zikir kita akan ada diskusi ya, tanya jawab mungkin sekian 10 menit, 15 menit untuk bisa sharing atau saling menguatkan buat teman-teman yang juga punya permasalahan yang sama insya Allah ya. Baik, teman-teman semua, kita akan mulai zikir sifat kita di pagi hari ini, mengingatkan buat yang atau yang baru hadir ya. Ini sepertinya kayaknya akan dari jumlah 204 kayaknya banyak yang baru hadir nih. Ahlan wa sahlan. Mungkin teman-teman yang baru hadir di zikir sifat kita di pagi hari ini, insya Allah kita akan rutin setiap pada subuh dengan link Zoom yang sama ya. Walaupun mungkin nggak ada info link, insya Allah kalau diklik terus bisa masuk berarti zikir sifat kita ada ya. Insya Allah alhamdulillah selama 2 tahun kita rutin ya, baru 2 kali, 3 kali lah kita off, itu juga mungkin karena kesalahan teknis atau karena lebaran biasanya ya. Tapi insya Allah sebisa mungkin kita akan konsisten zikir sifat di setiap Jumat pada subuh. Jadi silakan untuk hadir terus dan ngajak banyak orang.
Untuk mengingatkan juga teman-teman semua yang hadir di zikir sifat kita pagi hari ini, kita niatkan betul-betul zikir sifat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala ya, bukan karena zikir kita, bukan karena doa ustadz kita ya, tapi karena Allah yang nyembuhin kita. Jadi kita memang di sini nyari Allah ya, jangan nyari sehat, jangan nyari sembuh ya, jangan nyari, permasalahan selesai, tapi cari Allah aja. Nanti biar Allah yang akan ngurusin semuanya buat kita semua. Luruskan niat dan juga siapkan banyak air putih boleh, nanti bisa, diminum pribadi ataupun nanti diberikan ke banyak orang, insyaallah. Jaga wudhu ya, mudah-mudahan Allah terus juga jaga kita dari setiap, mudarat ya, insyaallah. Baik, tafadhol Ustadz Rijal, saya izin matikan recording biar kebagi 2 ya, insyaallah.